Itu kalau omset per bulan berapa kira-kira? Kalau omset per bulan ya, karena kita ecernya itu sekitar harga 25. Di sini kan sekitar 3 kintalan lah bisa masuk Mas. 3 kintalan. Sebenarnya. Nah, kita itu berarti sekitar 25 kali 3 kintal lah. Berarti sekitar 7,5 juta ya. 7,5 ya? Per 1000. Tapi kalau kita kan kapasitasnya sekarang ada 7.000. Kalau dihitung-hitung marginnya itu berapa persen kalau gitu? Wah, marginnya kayaknya lebih Mas, dari 200 sampai 300%. Oke, halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Nah, di video kali ini saya akan mengulas mengenai hidroponik selada. Nah, di sini kita berada di tempatnya Mas Husni yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mas, kalau boleh tahu alamat tempatnya di mana Mas di sini? Kalau di sini sendiri ini di Bawang sih Mas. Bawang ya? Daerah Bawang. Kalau kabupatennya masih di Batang. Sejak kapan ini? Kalau kita start itu di akhir 2020. 2020. Kita belum punya sama sekali instalasi pun belum punya. Kita emang awalnya itu dari resell aja kita. Reseller. Kita dari reseller karena ada salah satu petani datang ke rumah. Jualin selada. Ya? Oh ya. Jualin selada itu, terus saya kayaknya jualan selada kayaknya juga ini ya prospek gitu. Karena emang waktu itu saya juga masih fokus belajar ke hidroponik. Cuman belum ke industri lah, belum, masih main-main, masih coba-coba ya? Iya, coba-coba banget Mas. Kalau jenisnya sendiri jenis apa ini? Kalau yang kita tanam di sini itu macam-macam. Kalau yang ini kan selada keriting. Selada keriting. Kalau yang paling best sellernya selada keriting itu kan biasanya caipira. Apa? Sama caipira. Caipira namanya? Caipira. Sama junction. Ya. Kalau yang kelas sultan tuh biasanya junction tuh. Oh, mahal-mahal ya? Mahal banget. Nah, mungkin kita lanjut ke ini Mas, cara pembuatan mungkin singkat aja nanti pembuatan, perawatan, kemudian nutrisi apa aja. Terus setelah itu mungkin nanti saya akan tanya mengenai bisnisnya Mas. Oke. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman itu mau ikut-ikutan di rumah, punya pekarangan gitu kan, siapa tahu ilmunya dari Mas Husni gitu ya. Kita mulai dari hidroponiknya dulu ya. Alat yang perlu disiapin itu apa Mas? Kalau hidroponik kan sebenarnya itu kita kan nggak perlu tanah ya. Kita itu pakai air lah. Yang paling inti itu kan air, terus medianya. Medianya kan bisa pakai pipa, bisa pakai talang. Terus kita talang ada yang itu ya? Talang PVC itu PVC bisa. Ya? Terus ada pompa. Nah, pompa air kan itu sirkulasi airnya berputaran. Nah, terus kalau seumpamanya memang lahannya itu memungkinkan buat dibikin greenhouse, bikin greenhouse. Atau modalnya nyukup lah. Ya. Karena kalau seumpamanya mau nggak dibikin greenhouse pun nggak apa-apa sebenarnya. Karena kan ini cuma buat tambahan aja. Bisa dibilang kasarannya buat melindungi dari hujan aja. Loh, kalau nggak dibikin greenhouse kena hujan? Itu nggak masalah juga Mas. Nggak masalah. Paling nanti nutrisinya kan kadarnya bakal turun. Kalau turun ya kita tinggal cek ulang, kita tambahin. Berarti itu sih paling dari pompa, pipa, ya paling sama kalau mau greenhouse. Sama greenhouse ini ya, motornya ya. Itu alat-alatnya sih itu. Itu kan alat sekali modal ya, modal iya, investasi apa ya? Sekali beli gitu lah. Iya, sekali beli aja. Untuk ketahanannya kan macam-macam ya, dari pipanya, pompanya. Tapi ini kita udah pakai 3 tahun sih, alhamdulillah masih aman. Oh, gitu. Segini ini berapa meter kira-kira Mas? Kalau ini itu dulu greenhouse 7 kali 15. 7 kali 15. Isinya berapa? 1000 tanaman. 1000 tanaman. 1000 tanaman kita main. Kalau separohnya ini mungkin ya 500 ya? 500-an, kita 500-an. Kan biasanya kalau rumah-rumah itu kan ya mungkin karangan separohnya ini bisa lah. Ya, separohnya ini kadang ada yang lebih kecil juga sih. Ada yang lebih kecil juga. Berarti kalau rekomendasi lebih ke gini ya? Iya, kalau biasanya kalau maksimal ini kan? Produksi maksimal itu lebih ke datar. Karena kan matahari bisa dibilang kita nggak bagi-bagi. Ya. Semuanya dapat semua kayak gitu. Kalau semuanya miring ya itu takutnya nanti udah besar yang atas, yang bawah pasti ketutupan. Nah, kemudian tadi soal nutrisi? Kalau nutrisi kita pakai AB mix sih. AB mix. AB mix umum lah. Di marketplace juga banyak sih. Selain nutrisi kasih apa lagi? Selain nutrisi sih biasanya kita nutrisi aja. Kalau pestisida kita jarang banget, mungkin malah nggak pernah kayaknya. Nggak pernah. Karena kan apa ya? Karena kita udah tutup nih pakai greenhouse, pakai insect net. Ya kemungkinan sih, maksudnya hama pun udah jarang banget masuk. Aman ya. Kalau pH-nya?
Kalau pH kita biasanya standarnya 5,5 sampai 6,2. Itu kalau apa ya, ngecek di beberapa grup tuh kayaknya udah paling cocoknya di situ. Debit airnya? Kalau debit airnya biar tanaman itu maksudnya siang kayak gini nih, kita walaupun panas-panasan tanaman tetap segar, biasanya itu di sekitar 2 liter per menit. 2 liter per menit? Iya, debit airnya. Mungkin langsung masalah harga mungkin ya? Harga. Kisaran mungkin kita boleh bicara kisaran aja ya? Iya. Dari alatnya, pompa sama pralonnya itu, kira-kira kita anggap ukurannya 5x5 atau separuhnya dari inilah. Itu kira-kira butuh pralon berapa untuk memaksimalkan tempat sebesar itu? Untuk memaksimalkan itu ya? Nah. Jadi kalau untuk ukuran 5x5, paling enggak kita itu perlu pipa itu sekitar 30 lonjor. Nah, itu. Atau 30 piece kan, itu kan panjangnya 4 meter. Karena kan kalau seumpamanya 5 kita full, kita nggak ada tempat jalan nanti. Oh iya, betul. Panjangnya. Jadi karena kita ngikutin aja, pipa itu ukurannya 4 meter, masih ada space ini 1 meter, bisa buat jalan lah, lalu lalang. Itu bisa muat 30 itu berarti kapasitasnya sekitar 600 tanaman. 600-an ya? 600 tanaman. Berarti kalau mau diinvestasikan, kalau semuanya di tempat teman-teman harga pipa 2,5 itu di angka 50.000, berarti kan sekitar 3 juta ya, buat pipanya aja. Pompa paling sekitar 700.000. Pompanya harus lihat ukurannya nggak? Pompa biasanya kita lihat debitnya. Ya debitnya ya? Oh, lihat debit. Karena kan pompa itu macam-macam nih, per jamnya bisa ngasilin berapa liter per putarannya. Nah, biasanya kita kalau semuanya masih di bawah 1000 kayak gitu, kita rekomennya yang di 9.000 liter per jam. Iya. Jadi itu pembagiannya, kecepatannya juga masih bisa dibilang stabil. Mungkin pompa tergantung merek ya kalau untuk. Iya, pompa tergantung merek. Terus pipa itu tergantung daerah masing-masing. Daerah masing-masing dan merek juga kan. Bisa di browsing sendiri ya? Iya, bisa di browsing sendiri. Cuman kalau yang agak mahal biasanya ini UV. Plastik UV-nya sama rangkanya. Ini kan bisa di sekitar kalau 5x5 itu mungkin di 5 juta sendiri dia. 5 jutaan ya? Udah rangka, udah plastik, kemungkinan itu di 5 juta sendiri. Itu belum tukang ya? Belum, biasanya belum. Tukang pikir sendiri? Ya, karena tukang kan daerah masing-masing ya. Beda. Pipa itu mungkin nanti ada tambahan keran itu kan bisa dihitung sendiri ya? Bisa. Lah paling nanti kalau yang ringan itu di media tanam sama bibit. Biasanya itu lebih ringan. Media tanam paling 1 slab, kan ukurannya slab. Itu paling nggak nyampe 100.000 kalau nggak salah. Sekarang itu di 80 sampai 100.000 lah tergantung merek. Kalau bibitnya ini ada yang bisa dibilang murah lokal, ada yang impor juga harganya masih sedengan. Itu juga ada yang bisa kita bilang bibitnya sultan lah, mahal banget. Ya, kalau yang ini Chai Pira. Nah, kita Pira itu rata-rata di marketplace itu 55 sampai 60. Oh, banyak ya yang jual? Banyak banget. Dapat berapa itu? 5. Dapat berapa? Dapat sekitar 800 sampai 1000. Itu benih atau benih? Itu bibit? masih benih, masih biji. Oh. Masih biji. Nah, kalau seumpamanya kita pecahin kan sekitar 2 hari, ditaruh di media itu, namanya rock wool. Yang ukurannya pakai slab tadi itu. Nah, kita taruh, kita diemin lah paling 1-2 hari udah pecah, kita taruh di bawah sinar matahari biar dia tidak etiolasi atau kecambahnya terlalu tinggi. Jadi dia tetap pendek. Kalau kecambahnya terlalu tinggi biasanya nanti tanamannya agak goyang. Kurang bagus gitu. Di ini ketahanannya dia. Kemudian siap ditaruh. Siap dipindahnya nanti biasanya umur 14 hari sampai 20 hari. Itu udah siap ya? Udah siap. Biasanya udah kayak yang di bawah sih udah mulai kayak gitu-gitu. Iya, udah kelihatan. Udah kelihatan daun 4 itu udah bisa dipindah. Nutrisi Mas? Nutrisinya sekitar 100 ribuan sih biasanya. Siklusnya ngasihnya berapa kali? Siklus sih masing-masing ya. Bisa 1 minggu sekali. Kalau mau sampai maksudnya airnya habis. Biasanya kan kita cek sampai habis biasanya ya sekitar 1 minggu. Tapi kalau seumpamanya memang mau suhunya biasanya stabil, itu kita tiap hari aja ditambahin. Jadi nambahnya nggak banyak. Seumpamanya seminggu kita nambahnya sekitar 3 liter,
Nah kalau umpamanya tiap hari kan paling sekitar 500 mili. Di kira-kira hasilnya jumlahnya sama gitu kan? Iya, hasilnya jumlahnya tetap sama. Bentar Mas, kalau yang nutrisi tadi itu hitungannya kalau apa ya? Total air lah. Oh, kalau berapa total liter terus dikasih nutrisinya berapa gitu? Kalau per 5 mili itu 1 liter. Per 5 mili 1 liter. 5 mili itu 1 liter. Berarti sebenarnya kalau mau 1000 liter itu perlunya 5 liter. Oh gitu ya. Kalau panennya berapa hari atau bulan? Mungkin? Oh, kalau kita sekarang kita set per hari Mas. Setiap hari kita panen nih. Berarti pakai siklus ya? Kita pakai siklus. Setiap hari kita panen, kita set nih. Karena kan kita udah ada pelanggan nih sehari sekitar 30 sampai 60 kilo. Nah, jadi kita set lah tanaman itu. Pokoknya sehari gimana caranya panen 30 kilo. Kalau proses jualnya per kilo apa per pack gitu Mas? Kalau jualnya kita macam-macam Mas, kita tergantung dari customernya. Customer tuh ada yang minta per pack, ada yang minta per kilo, dan ada yang minta titipan juga. Kalau boleh tahu omset dari yang di sini aja nih, yang berapa kali? 7 kali berapa tadi? 7 kali 15. Dengan 1000 tanaman 1000 ya? 1000 tanaman. Itu kalau omset per bulan berapa kira-kira? Kalau omset per bulan ya, karena kita ecernya itu sekitar harga 25. Di sini kan sekitar 3 kintalan lah bisa masuk Mas. 3 kintalan. Sebenarnya. Nah, kita itu berarti sekitar 25 kali 3 kintal lah. Berarti sekitar 7,5 juta ya. 7,5 ya? Per 1000. Tapi kalau kita kan kapasitasnya sekarang ada 7.000. Ya. Jadi ya kita menyesuaikan aja kali ini. 7.000 itu dengan lokasi yang lain juga ya? Lokasi yang lain juga, karena ada 3 tempat kita. Kalau dihitung-hitung marginnya itu berapa persen kalau dihitung? Wah, marginnya kayaknya lebih Mas, dari 200 sampai 300%. Lebih dari 200% ya? Itu lebih. Oke teman-teman, mungkin itu tadi yang bisa kita sajikan di video kali ini mengenai hidroponik selada milik Mas Husni yang kebunnya bernama Sayuria ya? Iya. Sayuria. Semoga menginspirasi teman-teman, dan tadi sudah ada ilmu untuk sedikit informasi memulai bisnis hidroponik di rumah atau di pekarangan rumah ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kami mohon maaf. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.